Stunting masih menjadi masalah utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Keseriusannya juga tinggi untuk memerangi stunting. Masalah stunting Atau gizi buruk. BKKBN diminta untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2025. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari kehidupan pertama, yakni dimulai sejak awal ibu mengandung hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan otak serta tumbuh kembang anak. Selain faktor gizi, keadaan sosial ekonomi, pemenuhan gizi ibu saat hamil, infeksi kronis pada bayi, genetika, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemberian ASI dan makanan pengganti ASI juga merupakan faktor penyebab terjadinya stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021, angka prevalensi stunting di Indonesia telah mencapai 24,4% dari keseluruhan jumlah balita, yaitu sekitar 23 juta anak. Artinya, terdapat kurang lebih 6,1 juta anak Indonesia mengalami stunting. Aku pernah sih, pernah. kurang gizi. Nggak, tapi kalau misalnya stunting ya bener-bener kayak kurus dan nggak kayak bener-bener kurang gizi banget gitu loh, kayak rempeng banget lah. Pastinya dari makanannya yang cukup dan bergizi ya, terus kayak diimbangi dengan kegiatan fisik yang seimbang sehingga makanan yang diasup itu juga optimal di proses sama tubuh. Anak menderita stunting mungkin memiliki gejala berikut ini. Yang pertama, berat badannya akan lebih rendah dibandingkan dengan teman seusianya. Yang kedua, tinggi badannya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan teman seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan tulang akan terhambat. Dan yang terakhir, postur tubuh cenderung normal tapi akan nampak lebih kecil dari usianya. Komplikasi yang mungkin terjadi akibat stunting antara lain, yang pertama, menurunnya kekebalan tubuh. Yang kedua, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Dan yang terakhir, berisiko tinggi untuk terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan juga diabetes. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan deteksi dini pada stunting. Yang pertama, kita bisa melakukan pengukuran antropometri untuk menilai berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan juga lingkar lengan atas yang dapat dilakukan di fasilitas layanan kesehatan terdekat seperti posyandu ataupun puskesmas. Yang kedua, amati tanda infeksi pada anak yang meliputi demam, diare, dan juga penurunan nafsu makan. Yang terakhir, perhatikan kesalahan-kesalahan dalam pemberian ASI seperti perlekatan, frekuensi pemberian, dan juga makanan pendamping ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yudo. Saya akan menjelaskan terkait dengan stunting. Di Indonesia, stunting merupakan permasalahan gizi pada balita terbesar kedua di Asia Tenggara. Untuk mencegah stunting di Indonesia, diperlukan pengawasan ketat pada pemberian gizi saat ibu hamil hingga 1000 hari pertama kelahiran. Dampak jangka pendek yaitu adanya gangguan perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan motorik pada bayi. Sedangkan dampak jangka panjang adalah yang pertama, tingkat kecerdasan yang rendah. Yang kedua, prestasi belajar yang menurun. Yang ketiga, produktivitas yang rendah. Yang keempat, cenderung gemuk di usia tua sehingga menderita penyakit degeneratif. Untuk itu, saya berpesan kepada ibu-ibu yang sedang hamil untuk memperhatikan asupan mikronutrien maupun makronutrien terkait dengan protein, zat besi, terkait dengan makanan-makanan dengan gizi yang seimbang.
Ketika bayi sudah lahir, ASI merupakan prioritas utama. Yang terakhir, konsultasikan tumbuh kembang anak Anda kepada ahli gizi atau dokter terdekat. Ayo, hentikan stunting dengan 4K. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan ibu dan anak merupakan faktor utama. Kesehatan ibu dapat selalu dipantau sejak awal kehamilan hingga trimester akhir sebelum proses persalinan. Untuk pemeriksaannya bisa dilakukan terhadap pencegahan penyakit tertentu seperti malaria ataupun HIV. Sementara itu, kesehatan anak dapat selalu dilakukan imunisasi secara rutin mulai dari usia 0 hingga 2 tahun. Yang kedua, kebutuhan nutrisi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga pola makan ibu sejak awal kehamilan, serta pemberian ASI eksklusif bagi anak selama minimal 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan makanan pengganti ASI hingga usia 2 tahun. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Mulai dari akses air bersih, sanitasi yang terjaga, dan juga asuransi kesehatan yang tersedia berperan penting dalam pengurangan kejadian stunting. Yang terakhir, kondisi sosial. Langkah ini melibatkan pengetahuan dan edukasi orang tua dan masyarakat yang akan sangat berperan penting dalam proses tumbuh dan kembang anak, baik itu secara fisik maupun kognitif. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas stunting.